Shalom adik-adik, perkenalkan nama kakak Joko. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi terlebih dahulu ya. Adik-adik tahu nggak lagu yang judulnya Nabi Nuh dan Istrinya? Nah, kalau adik-adik belum tahu, nanti sama-sama ya kita belajar bersama. Nah, sebelumnya kakak akan contohkan terlebih dahulu. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nah, adik-adik sudah tahu semua kan? Nah, kalau sudah tahu semua, kakak ajak adik-adik semua bernyanyi bersama-sama dengan kakak. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Sekali lagi ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Hujan lebat, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Iya, sekarang adik-adik sudah pandai semua untuk menyanyi bersama-sama. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kakak akan pandu ya untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kesempatan saat ini untuk kami, anak-anak-Mu, boleh berkumpul Tuhan, untuk kami boleh untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu dan juga setiap kami yang akan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Bagi adik-adik yang mungkin masih belum ada Alkitab di rumah, bisa diambil dahulu Alkitabnya, atau juga bisa meminta kakaknya untuk membukakan Alkitabnya lewat handphone atau semacamnya. Namun kakak sarankan untuk kita membuka Alkitab yang fisik seperti ini ya. Nah, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kitab Kejadian, pasalnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-9 ayat yang ke-17. Kita tidak akan membaca semuanya, tapi nanti adik-adik bisa membaca sendiri atau meminta bantuan kepada kakaknya, kepada orang tuanya, mama, papa untuk membacakan bagi adik-adik sekalian. Nah, kakak akan bercerita di sini tentang kisah Nabi Nuh. Nah, setelah Tuhan menciptakan manusia, manusia itu mulai bertambah-tambah banyak, dan karena manusia bertambah banyak ini, banyak sekali juga kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Manusia saling membunuh, saling membenci, ada yang suka berbohong, ada yang mulai benci-benci sama temannya, ada yang pukul-pukul temannya, dan sehingga Tuhan menyesal karena telah menciptakan manusia, karena kejahatan manusia seperti itu. Nah, karena itu Tuhan berniat untuk mengirim
atau membinasakan manusia dengan air bah. Nah, namun Tuhan ini melihat ada seseorang yang sangat saleh. Ia hidup benar, ia tidak seperti orang-orang yang lainnya. Ia hidup benar, dia tetap menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan ia tidak yaitu melakukan kejahatan kepada orang lain. Nah, nama bapak ini adalah namanya Bapak Nuh. Nah, Bapak Nuh ini beserta istrinya dan ketiga anaknya, mereka hidup dengan saleh. Nah, Tuhan berfirman kepada Bapak Nuh bahwa Tuhan akan mengirim air bah kepada muka bumi. Dan akhirnya Tuhan pun meminta Bapak Nuh untuk ia membuat bahtera. Tuhan meminta Bapak Nuh membuat bahtera yang sangat besar. Ukurannya panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya itu 30 hasta. Nah, bahtera ini berada bertingkat 3, tingkat bawah, tengah, dan atas. Nah, Bapak Nuh ini membuat bahtera bersama dengan ketiga anaknya, yakni Sem, Ham, dan Yafet. Nah, setelah bahtera itu selesai dibuat, masuklah Bapak Nuh beserta dengan keluarganya, Bapak Nuh dan istrinya, dan ketiga anaknya, yakni Sem, Ham, dan Yafet, dan juga ketiga anak mantunya, istri dari ketiga anaknya ini. Nah, Tuhan juga berfirman kepada Bapak Nuh untuk membawa masuk binatang-binatang yang ada di muka bumi untuk masuk dalam bahtera. Nah, dari binatang yang tidak haram, Tuhan memerintahkan untuk Bapak Nuh ini memasukkan 7 pasang. 7 pasang binatang yang tidak haram. Dan dari binatang yang haram, Tuhan memerintahkan Bapak Nuh untuk memasukkan 1 pasang saja. Setelah binatang-binatang itu masuk dan Bapak Nuh juga masuk, akhirnya Tuhan pun menutup pintu bahtera itu. Nah, setelah itu turunlah hujan yang sangat lebat, yakni 40 hari dan 40 malam. Karena hujan itu sangat deras, akhirnya bertambah-tambahlah air di muka bumi. Akhirnya gunung-gunung yang tinggi pun tertutup oleh air bah tersebut. Dan semua manusia, semua binatang, semuanya mati binasa karena air bah tersebut. Nah, setelah itu Tuhan teringat kepada Bapak Nuh. Dan akhirnya Tuhan pun membuat hujan berhenti dan air pun mulai surut. Ketika air bah mulai surut, bahtera Bapak Nuh ini terkandas pada pegunungan Ararat. Nah, dan Bapak Nuh mengeluarkan burung gagak dan burung merpati untuk melihat apakah air di muka bumi ini telah surut atau belum. Setelah air di muka bumi ini surut, Tuhan berfirman kepada Bapak Nuh untuk dia dan sekeluarganya dan juga binatang-binatang yang ada bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu untuk keluar dari dalam bahtera itu. Dan setelah itu, Bapak Nuh pun mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan mencium korban bakaran tersebut, Tuhan pun berfirman dalam hatinya bahwa Tuhan tidak akan menghukum bumi lagi dengan air bah, meskipun yang dilakukan adalah jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan pun memasang busurnya di langit sebagai suatu tanda bahwa Tuhan tidak akan menghukum bumi lagi dengan air bah. Nah, jadi adik-adik, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita tidak lagi berbohong, tidak lagi suka menipu, tidak lagi jahil kepada teman-teman kita. Kita tidak membenci teman-teman kita, namun kita boleh selalu untuk mengasihi mereka. Kita boleh senantiasa rajin berdoa kepada Tuhan, rajin membaca Alkitab, dan juga dengar-dengaran terhadap orang tua. Kalau orang tua adik-adik menyuruh untuk mengambilkan sesuatu, mari adik-adik juga membantu orang tua adik-adik. Dan juga jikalau orang tua adik-adik melarang adik-adik untuk melakukan sesuatu hal, jangan dilakukan. Nah, dengan ketaatan kita kepada orang tua, kita pun juga sedang melakukan ketaatan kepada Tuhan. Ya adik-adik, di sini kakak akan mengajarkan pada adik-adik untuk membuat origami kapal-kapalan. Nah, adik-adik bisa meminta kertas dari orang tua adik-adik atau kakak-kakak adik-adik. Nah, bisa kertas apa saja untuk bisa adik-adik buat menjadi kertas origami, ya. Kalau tidak ada kertas origami, adik-adik bisa menggunakan kertas yang lain. Nah, tapi usahakan ukuran kertasnya adalah panjangnya berbeda dengan lebarnya, ya. Maksudnya tidak persegi, namun persegi panjang. Nah, pertama-tama adik lipat dahulu kertasnya menjadi 2 bagian. Nah, seperti ini.
Adik-adik melipatnya menjadi 2 bagian, adik lipat lagi menjadi 4 bagian. Nah, setelah menjadi seperti ini, nah adik-adik buka, dan setelah itu adik-adik membuat seperti segitiga. Yang ini dilipat ke dalam seperti ini, dan satunya lagi juga dilipat ke dalam seperti ini. Nah, setelah seperti ini, nah yang sisanya di bawah ini adik-adik semua tarik ke atas ya, lipat ke atas. Nah, yang belakang juga adik lipat ke atas. Setelah berbentuk seperti topi-topian begini, nah adik-adik dibuka, adik-adik membuatnya seperti ini ya, dibuka dan dijadikan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu adik-adik buka lagi, buat lagi, dan ini dilipat ke atas. Jadi yang bawah sini bertemu dengan yang atas ya. Juga dengan yang satunya, untuk akhirnya bisa berbentuk menjadi segitiga. Nah, setelah itu adik-adik buka lagi dan buat menjadi persegi kembali. Nah, seperti ini jadinya ya. Nah, setelah itu adik-adik pegang kedua ujungnya yang atas ini, itu bisa dibuka. Yang atas ya, bukan yang bawah, yang atas itu dibuka seperti ini. Nah, dan jadilah kapal-kapalan kita, perahu-perahu kita. Yeay. Terima kasih adik-adik. Ya. Nah, kita akan tutup dalam doa, kakak akan pimpin dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami boleh selalu hidup benar, untuk kami boleh tidak lagi berbohong, kami tidak lagi membenci teman ataupun siapapun itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.